Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Naila Pratiwi dari kelas 12 MIPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 12 tentang surat lamaran pekerjaan. Beberapa poin penting yang akan saya bahas di video kali ini yaitu ada pengertian surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, struktur dari surat lamaran pekerjaan, dan juga unsur kebahasaan yang dipakai dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Mari kita masuk ke pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditunjukkan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat pribadi resmi, sehingga bahasa yang digunakan haruslah formal atau resmi. Selain surat lamaran pekerjaan, ada juga CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. CV adalah sebuah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Berikut ada sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ada titi mangsa. Titi mangsa ini berisi tempat atau kota surat tersebut dituliskan oleh si pelamar, kemudian diikuti oleh tanggal pembuatan surat. Yang kedua, ada hal atau perihal surat. Bagian ini berisi tujuan surat yang dibuat, yaitu melamar pekerjaan. Penulisan hal atau perihal ini disesuaikan dengan kaidah penulisan judul, yaitu setiap kata diawali huruf kapital. Yang ketiga, ada lampiran. Pada lampiran ini berisi informasi berapa banyak berkas yang menyertai surat lamaran, seperti CV, KTP, fotokopi ijazah, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu ada nama dan alamat surat. Pada bagian ini berisi nama atau posisi penerima atau instansi penerima, alamat lengkap dari instansi tersebut. Yang kelima, ada salam pembuka. Pada bagian ini digunakan untuk menyapa penerima surat dengan sapaan yang resmi. Yang keenam, yaitu ada alinea pembuka. Pada bagian ini berisi tentang diri pelamar, dari mana pelamar itu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan posisi yang diinginkan pelamar itu apa. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, ada bagian isi. Pada bagian isi ini berisi informasi tentang si pelamar, misalnya pendidikan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Tetapi terkadang, pada bagian ini hanya menampilkan informasi tentang berkas apa saja yang menyertai surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedelapan, penutup. Penutup ini berisi antusiasme pelamar dengan posisi yang diinginkan, serta ucapan terima kasih untuk perhatian yang diberikan oleh pembaca surat lamaran. Yang kesembilan, yaitu ada salam penutup. Salam penutup ini menunjukkan kesopanan dan penghormatan kepada penerima surat. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu ada tanda tangan dan nama terang atau nama jelas. Pada bagian ini berisi tanda tangan dari si pelamar beserta dengan nama lengkapnya. Berikutnya, saya cantumkan juga sistematika daftar riwayat hidup. Yang pertama, judul ditulis daftar riwayat hidup. Yang kedua, ada data diri yang mencakup sebagai berikut. Yang ketiga ada riwayat pendidikan, yang keempat kemampuan, yang kelima pengalaman kerja, yang keenam pengalaman organisasi, yang ketujuh kontak perekomendasi, dan yang kedelapan tambahan informasi lainnya, seperti sertifikasi dan pelatihan. Selanjutnya yaitu ada struktur surat lamaran pekerjaan. Ada 3, yaitu tesis atau pernyataan umum, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Dari tesis atau pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum ini berisi informasi awal pelamar yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilamar, seperti bagaimana pelamar mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Tesis juga terdapat pada paragraf awal, seperti paragraf pertama dan kedua. Yang kedua yaitu argumentasi. Pada bagian ini
Argumentasi ini berfungsi untuk meyakinkan orang yang membaca surat lamaran tersebut bahwa pelamar ini dapat memenuhi kualifikasi yang ditentukan atau yang dibutuhkan. Argumentasi ini juga berisi informasi tentang si pelamar. Yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Pada bagian ini terletak di bagian penutup surat yang berisi harapan pelamar dan salam penutup surat. Selanjutnya yaitu ada unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar, menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informasi, dan tepat sasaran, tulisan bersih dan mudah dibaca, serta sesuai dengan kaidah PUEBI. Yang terakhir yaitu melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Oke, sepertinya saya rasa cukup. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.